Oke, baik semuanya. Selamat sore. Kita ngabuburit ya sebelum buka puasa. Baik, perkenalkan saya Diana. Saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Gimana Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa hari ini? Semoga puasanya tetap berjalan lancar ya. Ini sudah hari ke-8 kita menjalankan ibadah puasa ya. Masih ada bulan depan dan semoga kita selalu dilancarkan puasa kita ya. Baik, Bapak Ibu, sambil nunggu buka nih ya, mungkin ada yang lagi jalan ya, ada yang lagi mau cari takjil, atau ada yang lagi di rumah nih bingung mau ngapain, nungguin eh, masakan matang ya, bisa kita sekalian belajar sebentar ya mengenai manfaat cocoa flavanol untuk yang berpuasa ya. Nanti materinya akan disampaikan oleh Dokter Winda dan seperti biasa Bapak Ibu bisa bertanya dengan cara menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin memberikan berupa testimoni, testimoni mungkin tentang konsumsi flavanol selama 8 hari puasa ini, mungkin saat sahur atau saat berbuka bisa juga langsung membagikan ceritanya kepada kami semua ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita panggil pembicara kita. Halo Dokter Winda. Halo. Halo, oke. Baik dok, sudah siap ya dok ya untuk materinya manfaat puasa bersama Favanol ya. Oke, baik. Saya persilahkan untuk Dokter Winda. Silahkan dok. Oke, thank you Di. Hai, semangat pagi, selamat sore ya untuk teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Ini kayaknya kalau jam segini sih yang di Indonesia Timur bentar lagi ya, udah bener-bener sesaat lagi kali udah mau buka. Yang di tengah dan yang di barat masih menunggu. Nah, sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol yuk. Yuk sharing-sharing tentang kesehatan. Dan topik kita yang kali ini yang mau saya bawain itu kebetulan topiknya berkaitan dengan yang lagi kita jalankan kali ini, yaitu puasa bersama Flavanol. Yuk kita bahas slide. Nah, kalau kita ngomongin puasa, memang itu identik banget dengan ibadah ya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya. Banyak dari kita, terutama yang umat muslim, itu melakukan puasa, ibadah puasa. Tapi sebenarnya puasa pun itu tidak hanya semata-mata untuk ibadah aja, tapi memang dari puasa sendiri itu ada punya banyak manfaat-manfaat kesehatan. Makanya sekarang itu justru udah mulai banyak ya, banyak sekali di luar ibadah juga tetap dilakukan puasa gitu ya. Seperti mungkin teman-teman familiar kita kalau lagi mau cek darah ya kan, ada mau yang ada tindakan medis atau mungkin mau dioperasi, itu kan biasanya sebelumnya tuh melakukan puasa dulu gitu kan. Karena memang itu ada manfaat-manfaat kesehatannya. Apa aja sih sebenarnya manfaat kita berpuasa? Pertama, kita bisa membantu untuk mencegah diabetes. Bisa bantu juga untuk menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, mencegah penyakit-penyakit neurodegeneratif, bisa membantu untuk menurunkan risiko kanker, meredakan stres, bahkan juga punya manfaat untuk kecantikan. Yuk kita bahas satu-satu. Slide. Nah, tadi salah satu manfaat untuk dari kita berpuasa itu kita bisa membantu untuk mencegah diabetes loh. Di mana kalau kita berpuasa itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk membatasi asupan kalori kita, di mana dengan begitu itu bisa membantu untuk mengurangi resistensi insulin. Memang sih pada beberapa kondisi kalau kita biasanya yang puasa ya, pas buka suka kalap gitu ya, banyak. Tapi tetap aja sebanyak-banyaknya yang kita konsumsi, itu kalau kita gabungin tetap aja masih lebih kecil dibandingkan kalau seandainya kita tidak berpuasa. Jadi memang ini termasuk salah satu cara efektif juga untuk mencegah diabetes. Tapi ternyata untuk mendapatkan manfaat pencegahan diabetes ini nggak cuma dari berpuasa aja bisa kita dapetin. Flavanol juga bisa memberikan manfaat untuk mencegah diabetes. Di mana
sifatnya flavanol yang sebagai antioksidan itu sifatnya protektif terhadap kerusakan dari sel beta pankreas yang dia itu bekerja untuk menghasilkan insulin sehingga bisa membantu untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Dengan begini, itu bisa membantu untuk mengontrol kadar gula di dalam darah. Selain itu juga flavanol bisa membantu untuk menghambat transporter glukosa pada mukosa usus sehingga penyerapan gulanya itu nggak berlebihan. Jadi bisa membantu kita juga nih yang suka kalap-kalap ya, apalagi kadang-kadang mungkin ya berbuka kan kayak paling enak tuh buka tuh dengan yang manis gitu kan, manis serba gula gitu ya. Nah, tapi untuk mencegahnya juga supaya jangan sampai nanti akhirnya malah jadi diabetes, kita bisa juga dengan konsumsi flavanol karena bisa membantu untuk menurunkan penyerapan glukosa. Selain itu manfaat yang kedua dari berpuasa adalah bisa membantu menurunkan berat badan. Tentunya tadi masih agak nyambung ya dengan yang pertama karena kan asupan kalori jadi lebih berkurang. Nah, selain asupan yang lebih berkurang, tapi juga terjadi peningkatan dari metabolisme di mana ini akan semakin membakar gitu ya, membakar simpanan-simpanan lemak di dalam tubuh kita, di mana ini juga akan membantu untuk menurunkan berat badan. Nah, tapi tidak hanya itu, flavanol juga bisa memberikan manfaat tersebut karena flavanol dapat meningkatkan regulasi gen dalam memetabolisme lemak sehingga meningkatkan manfaatnya sebagai fat burner. Dari hasil penelitian, ternyata kalau kita mengkonsumsi 690 mg per hari katekin selama 12 minggu, itu bisa mengurangi total berat badan kita kurang lebih 3 kg, mengurangi lingkar pinggang hingga kurang lebih 3,3 cm, serta mengurangi persentase lemak tubuh kurang lebih 1,5 kg. Nah, di sini yang dikurangi lemak tubuhnya ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya secara keseluruhan berat badan, tapi spesifik pada lemak tubuh. Jadi bayangin aja nih, kalau daging 1,5 kilo dibandingkan dengan lemak 1,5 kilo, banyakan mana? Pasti banyak lemak kan? Nah, makanya jadi bisa sangat efektif banget untuk menyusutkan badan kita dalam jumlah kadar lemak di dalam tubuh. Jadi kita bisa lebih maksimal untuk peningkatan massa ototnya aja. Jadi lebih bagus deh ideal di badannya ya. Slide. Selain itu juga berpuasa bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung karena dengan kita berpuasa itu bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol jahat seperti LDL dan trigliserida. Makanya nih biasanya nih kenapa kita kalau mau tes kolesterol ya, tes darah, cek darah kolesterol, itu disuruh puasa dulu gitu ya. Disuruh puasa dulu. Tapi kalau seandainya nih kita sudah puasa dulu tapi kadar kolesterolnya masih tetap tinggi, wah berarti memang kadar kolesterol kita udah tinggi banget teman-teman. Jadi memang harus benar-benar dijaga ketat. Nah, tapi bisa juga nih ternyata dengan flavanol, karena flavanol juga bisa memberikan manfaat dalam meningkatkan kesehatan jantung karena flavanol bisa melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, mencegah terjadinya oksidasi pada kolesterol-kolesterol jahat terutama LDL dan juga mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Slide. Lalu berpuasa juga ternyata bisa mencegah penyakit-penyakit neurodegeneratif. Jadi penyakit-penyakit saraf yang biasanya berhubungan dengan pertambahan usia gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat kita berpuasa itu terjadi peningkatan perlindungan terhadap syaraf kita di mana ini terjadi perangsangan produksi namanya faktor neurotropik yang dihasilkan oleh otak kita melalui penambahan aktivitas jaringan syarafnya. Tapi manfaat ini juga sama ya, tidak hanya bisa kita dapatkan dengan berpuasa saja, tapi kita bisa dapatkan juga dengan mengkonsumsi flavanol. Flavanol sendiri dia memiliki manfaat
untuk penyakit-penyakit neurodegeneratif. Karena kalau kita mengkonsumsinya dalam waktu 1 sampai 2 jam, itu akan terdapat peningkatan aliran sistem saraf. Karena sudah mulai ada pembentukan nitric oxide di dalam plasma, di mana ini akan meningkatkan aliran darah dan memastikan aliran darah ke sistem syaraf. Sehingga ini bisa membantu untuk meningkatkan memori dan juga mempercepat proses psikomotorik. Slide. Selain itu juga berpuasa bisa membantu kita untuk menurunkan resiko kanker. Nah, selama kita berpuasa, kalau kita lagi berpuasa nih, itu sel-sel tubuh kita tuh pada dasarnya kecepatan pembelahannya itu akan lebih melambat. Memang sih mungkin kalau untuk di sel-sel yang sehat gitu, ini tidak terlalu terlihat menguntungkan ya, karena kalau misalnya kita sakit pas lagi puasa, berarti recovery kita juga jadi lebih menurun. Tapi ini pun ternyata terjadi pada sel kanker juga. Jadi kondisi tersebut juga bisa berdampak pada sel kanker, di mana kalau itu malah menguntungkan. Ya, jadi pengembangan atau pertumbuhan dari sel tersebut, sel kanker tersebut, itu jadi ikut menurun karena terbatasnya asupannya. Nah, tapi tidak hanya puasa saja dengan yang bisa membantu untuk menurunkan resiko kanker, flavanol juga, karena dia memang merupakan antioksidan yang sangat kuat, di mana dia punya efek sebagai penangkal radikal bebas. Di mana ini akan membantu sekali untuk memperlambat pertumbuhan dan juga perkembangan sel kanker, serta mengurangi resiko pembentukan dan pertumbuhan sel-sel tumor. Slide. Nah, lalu kalau berpuasa juga kita bisa loh ternyata meredakan stres juga ya, karena kalau kita berpuasa itu dia bisa menurunkan kadar hormon kortisol ya secara signifikan. Jadi memang biasanya itu kalau kita berpuasa itu memang kita bawaannya malah jadi lebih tenang. Mungkin juga karena jadi nggak ada tenaga kali ya. Enggak lah ya, tapi memang kita biasanya sebenarnya memang jadi lebih mudah untuk mengontrol, amarah terutama di saat kita sedang berpuasa. Nah, manfaat ini juga kita bisa dapatkan dari flavanol. Karena flavanol itu sudah terkenal efeknya sebagai antidepresan alami, di mana dia bisa membantu untuk mengurangi stres dan kecemasan, serta mempengaruhi emosi dari seseorang. Nah, di sini akan dipicu ya produksi hormon-hormon happy-nya yaitu endorfin, di mana ini akan memberikan rasa yang lebih rileks, senang, bahagia, dan berpikir positif. Slide. Lalu tidak ketinggalan adalah manfaatnya untuk kecantikan. Jadi kalau kita berpuasa nih teman-teman ya, yang pengen buat anti-aging atau yang sering bermasalah dengan kulit juga, itu ternyata bisa membantu berpuasa ya. Berpuasa itu juga biasanya makanya sedih banget dia dihubungkan dengan program detoksifikasi. Jadi sekaligus gitu, sekaligus detoksifikasi, sekalian berpuasa, sekalian membersihkan tubuh dan kulit juga. Jadi puasa itu bisa membantu membersihkan kulit kita, bisa ngatasin jerawat, mencegah iritasi kulit, mengatasi gatal-gatal, dan juga eksim. Dan flavanol pun ternyata bisa memberikan manfaat yang sama untuk kecantikan, di mana dia memang basically adalah antioksidan, sehingga dia bisa sangat bermanfaat banget untuk anti-aging ya, memperlambat proses penuaan kulit, menjaga kelembaban kulit, menghaluskan ya, memudarkan flek-flek hitam, menghilangkan kerutan dan juga mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit yang nantinya bisa berpotensi menjadi hiperpigmentasi atau flek-flek lagi gitu, flek-flek baru ya. Slide. Nah, jadi ternyata teman-teman, kesimpulannya, manfaat dari mengkonsumsi flavanol itu sama seperti manfaat kita berpuasa juga. Jadi buat kita-kita yang mungkin tidak sedang di bulan Ramadan atau yang berhalangan untuk berpuasa, itu bisa juga mendapatkan manfaat-manfaat berpuasa dengan mengkonsumsi flavanol. Slide. Memperkenalkan produk kesayangan kita semua yaitu Cocoa Flavanol FHI, di mana terdiri dari Cocoa Flavanol Original, Sweet, Detemut, Allerginan, dan juga Flavanol Men. Slide.
Nah, di sini flavonol kita walaupun terbuat dari coklat, tapi berbeda dengan coklat-coklat pada umumnya ya, karena produsen kita yaitu Berry Callebaut itu sudah menggunakan suatu metode khusus dalam mengekstraksi kakao supaya kadar flavanolnya itu bisa terjaga tetap tinggi dengan mempertahankan hingga 80% ya kakao flavanol yang ada secara alami, dan ini sudah dipatenkan sehingga di dunia hanya Berry Callebaut satu-satunya yang bisa menggunakan metode ini. Selain itu juga sudah ada banyak banget studi klinis ya, studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan studi klinisnya ya, beberapa bahkan bisa mendukung tadi dari manfaat-manfaat dari berpuasa. Yang salah satunya adalah untuk kecantikan ya, untuk kecantikan kulit, di mana dari studi klinis ini memang sudah diakui bahwa ekstraksi kokoa bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk untuk anti-aging ya, dalam memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Lalu juga ada juga studi klinis untuk prostat ya, untuk prostat juga ada, dan ini juga sudah ada patennya juga. Dari hasil studi klinis ini, ternyata ekstraksi kokoa bermanfaat untuk terapi masalah prostat. Dimana kalau prostat itu kan, pembesaran prostat itu memang sangat alami dialami untuk para pria ya. Sama seperti wanita akan mengalami menopause, pria akan mengalami pembesaran prostat. Tapi itu akan menjadi masalah kalau seandainya pembesarannya terlalu cepat, bahkan sampai bermutasi menjadi sel kanker. Nah, ternyata dari hasil studi klinis ini, ekstraksi kokoa bisa membantu dalam menekan pembesaran atau menghambat pembesaran sel prostat, bahkan termasuk menurunkan risikonya terjadi kanker prostat. Slide. Lalu juga ada manfaatnya juga nih untuk pembakaran lemak nih. Jadi buat yang ingin menjaga berat badan tetap ideal ya, terutama sih sebenarnya mungkin nggak semua pengen sampai kurus banget atau sampai kering banget badannya, enggak, tapi kita menjaga berat badan kita yang ideal ya, kadar lemak kita berlebih, tetap sehat supaya secara keseluruhan pun kita tetap sehat. Nah, di sini cocoa flavanol juga sudah ada studi klinisnya yang sudah dipatenkan juga, di mana ternyata cocoa flavanol itu bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Slide. Lalu selain itu juga dia ada juga secara klinis ya, terbukti memiliki efek antivirus, termasuk salah satunya adalah yang kemarin teman kita ya, yaitu COVID-19. Di sini ternyata cocoa flavanol bisa membantu menghambat pertumbuhan atau pembelahan sel dari si sel COVID-nya sehingga tidak berkembang dengan cepat di dalam tubuh. Slide. Lalu kita juga sudah punya approved claim ya yang sudah dikeluarkan baik oleh EFSA maupun FDA ya. EFSA sudah meng-approve kalau cocoa flavanol itu dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi aliran darah yang lebih normal. FDA yang terbaru, karena kita sudah semua tahu lah FDA ya, itu dia bahkan sudah mengannounce ya, sudah mengumumkan kalau cocoa flavanol itu dapat membantu menurunkan resiko penyakit-penyakit kardiovaskular, di mana ini memang masih menjadi penyakit yang paling tinggi ya di dunia. Slide. Nah, jadi secara kesimpulan kita bisa nih merangkum manfaat cocoa flavanol. Dia itu punya banyak sekali manfaat, termasuk manfaat yang sama seperti kita berpuasa. Selain itu juga dia bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah ya, baik sistolik maupun diastolik, mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. Nah, untuk konsumsinya pada dasarnya bisa dikonsumsi kembali sesuai kepada kebutuhan tubuh masing-masing ya. Cuman karena ini lagi di masa-masa berpuasa, ini biasanya tips yang boleh saya anjurkan, itu teman-teman bisa konsumsinya pada saat sahur dan juga pada saat berbuka puasa.
Jadi pada saat sahur itu lebih rekomen teman-teman konsumsinya yang original, boleh minum 5 gram atau 10 gram, terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Lalu nanti pada saat berbuka konsumsinya yang DTM. Nah, jadi supaya puasanya nanti bisa lebih lancar. Nah, bagi para pria yang mungkin masih membutuhkan supaya vitalitasnya lebih baik lagi, ya bisa menambahkan dengan flavonomen yang bisa dikonsumsi 2 hari sekali pada saat berbuka puasa. Ya, jangan pada saat sahur ya, tapi pada saat berbuka puasa. Nah, dengan begitu kita usahakan supaya tubuh kita sehat, ibadah kita lancar, puasa kita lancar sampai hari kemenangan nanti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu penjelasan mengenai manfaat cocoa flavanol untuk yang berpuasa ya. Mungkin nanti ada yang masih bingung kalau puasa tuh kira-kira konsumsinya bagaimana ya Dok? Bisa langsung tulis pertanyaannya nanti di kolom chat. Baik, sebelum kita sharing-sharing mengenai sesi tanya jawab nanti, saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan juga promo nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa langsung menghubungi di nomor 0878 1706 6067. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi nih, bertanya dengan Dokter Winda, bisa langsung chat ya Bapak Ibu ya. Tentunya chat Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu mengikuti seluruh sosial media kami. Mungkin Bapak Ibu ada yang pengen lihat testimoni atau berupa flyer untuk puasa ya, untuk sebagai promosi. Bisa langsung membuka sosial media kami nih seperti di YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FIU Official, dan juga TikToknya @foreverhealthy.indonesia ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu acara apa yang akan diadakan FIU, bisa langsung mengikuti membuka sosial media kami. Jangan lupa untuk di-follow ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk promo di 2023, kita tidak hanya memberikan hadiah uang tunai saja loh Bapak Ibu ya. Untuk peringkat Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend, di Annual Rank 2023 kita juga menyediakan hadiah yang sangat luar biasa seperti logam mulia 100 gram, kemudian Mitsubishi Expander, dan juga Toyota Innova Zenix ya. Keren banget ya Bapak Ibu ya. Gimana sih caranya supaya bisa mendapatkan hadiah tersebut? Mungkin Bapak Ibu bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu pada sore hari ini. Nah, selain FI selain memberikan uang dan juga mobil dan juga emas, nah kita juga memberikan jalan-jalan gratis nih supaya lebih berasa, makin terasa kekeluargaannya ya. Nah, kita sebelumnya juga sudah menjalankan trip ke Turki dan juga ke Korea. Nah, kali ini tahun ini kita akan menjalankan trip ke Bangkok. Dan persyaratannya dengan mengumpulkan 8.500 CV dan juga 60 poin. Periodenya sudah dilakukan dari 1 Januari sampai nanti tanggal 31 Desember 2023. Jadi masih panjang banget waktunya nih Bapak Ibu ya. Sudah banyak banget yang mendapatkan trip ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada seminar kesehatan hari ini menjadi salah satu atau semuanya bisa mengikuti trip ke Bangkok ya. Kemudian Dubai, kita juga selain ada Bangkok, kita juga ada ke Dubai trip Brunei 7 hari 6 malam. Periodenya sudah kami jalankan dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni. Pengumpulannya dengan 100 poin dan juga 25.000 CV. Kemudian mungkin ada juga yang ingin pergi umroh atau ke Europe trip, bisa juga mengumpulkan 75.000 CV dan 150 poin. Periodenya dari 1 Januari sampai 31 Agustus 2023. Nah, kemudian ini kita terakhir besok ya Bapak Ibu ya. Kita ada promo khusus untuk member yang sudah expire ya. Jadi setiap pembelanjaan 20 CV dan aktivasi program Fast Track, Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 tahun masa aktivasinya.
Ya, dan itu gratis ya. Nah, untuk info lebih lengkapnya bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu pada sore hari ini ya. Dan ini terakhir besok ya Bapak Ibu ya, jam 12 malam. Kemudian nanti kita juga ada hari Sabtu, ada acara Forever Income Training dengan judulnya Do and Done di kantor pusat FAI, yaitu di Gedung Kosa lantai 3, hari Sabtu tanggal 1 April jam 3 sore, yang akan dibawakan oleh Bapak Adam Yuswan Edwin. Selanjutnya, kita juga ada bisnis preview dan juga buka puasa bersama. Waduh, seru banget ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang berada di sekitar Jakarta dan sekitarnya, bisa langsung datang ke kantor pusat FAI ini. Kita akan ada acara buka puasa bersama dan juga bisnis preview nanti di hari Sabtu tanggal 1 April. Nah, mulai bisnis briefingnya ini dimulai dari jam 4 sore. Jadi nanti kita langsung bisa mendekati waktu berbuka puasa ya. Pastikan untuk mengajak calon membernya nih biar lebih makin terasa bahwa memang Eva itu kekeluargaannya sangat terasa ya. Oke. Baik, itu dia mengenai acara dan juga promonya nih Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Dokter Ina sudah ada pertanyaan dari Ibu Oktrianis. Ya, mau tanya dok, dengan meminum flavanol efeknya ngantuk berat nih. Ya. Jadi solusinya apa nih dok? Terima kasih dokter, salam Bu Oktrianis dari Pekanbaru. Oke, nah kalau ini sih sebenarnya lebih kepada pengaturan waktu minumnya aja sih gitu ya. Jadi memang kan pada dasarnya kan akan tergantung pada masing-masing orang. Ada yang cocoknya minumnya pagi, ada yang cocoknya minumnya malam, karena ini efeknya itu. Ada yang minum flavanol itu efeknya itu malah jadi seger. Ada yang minum flavanol efeknya jadi ngantuk kayak saya. Saya kalau minum flavanol efeknya jadi lebih ke ngantuk. Jadi memang biasanya saya akan mengkonsumsi flavanol itu cenderung justru adalah di malam hari. Jadi biar sekalian bawa tidur enak. Jadi mungkin Bu Oktri bisa pindahin aja minumnya ke malam hari aja. Jadi biar lebih pas. Jadi yang pagi harinya nggak usah. Kalau enggak nanti malah jadi mengganggu aktivitas ya gitu. Dan tapi ini juga biasanya efek ini nggak selalu banget kok. Biasanya nanti seiring dengan waktu ini sudah mulai menyesuaikan di mana nantinya itu apa ya bilangnya ya, tubuh tuh sudah mulai menyesuaikan sehingga pada saat ibu minumnya kalau pagi itu ibu seger, malam ibu minumnya juga jadi ngantuk. Nah, jadi memang bisa nantinya akan menyesuaikan. Tapi kalau sekarang memang efeknya lagi kepada ngantuk, biasanya itu memang karena lagi mau difokuskan untuk membenahi masalah-masalah yang ada di dalam tubuh. Nggak apa-apa, biarin aja, dibawa tidur aja. Cuman kan kalau pagi-pagi tidur lagi, kan kita malah biasanya pagi-pagi berkegiatan ya. Jadi di-change aja waktunya ke malam hari konsumsinya, ya. Oke, baik. Bagaimana Bu Oktrianis? Sudah menyalakan kamera dan mikrofonnya. Bagaimana Bu? Ya, oke Mbak. Hanya itu yang saya tanyakan, karena memang efeknya buat saya tuh seperti itu. Ngantuknya tuh bukan main sekali gitu kan. Sama ada satu lagi mau tanya dokter. Boleh, ada satu lagi mau tanya, boleh ya? Boleh, silakan. Nah, saya kan sekarang ada nangani kanker hidung nih. Jadi kanker hidung ini udah tuh apa kena ke mata gitu. Jadi kemarin baru solusinya baru minum original sekitar 4 hari lah masuk hari ini gitu kan. Efeknya memang ya beliau enak tidur. Kemudian yang itu menegang di ya bagian ini kepala ke atas udah mulai reda gitu. Jadi apa sih lagi tambahan yang paling itu baik untuk ya pemulihannya ya dok? Itu aja deh. Originalnya minumnya sudah dosis berapa Bu? 1 hari minumkannya 4 apa kali. Itu dosisnya 1 sendok teh itu penuh sekitar itu 10 gram atau 15 gram tuh ya? Kalau 1 sendok teh berarti 5 gram. 5 gram deh.
4 Itu kali. 4 kali sehari ya. Nah ya itu udah oke Iya, kok. iya. Sebenarnya itu tinggal diteruskan aja Bu. Diteruskan aja konsumsi Iya. originalnya, nanti dikombinasi sama terapi medis gitu, Oh gitu. kemoterapi atau yang lain-lain gitu. Iya, Itu udah cukup kok, tinggal iya. diteruskan aja ya. Oke deh. Terima kasih, Dok. Oke. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Okriani. Semoga sehat selalu ya Bu. Baik, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau sharing nih cerita mengenai manfaat flavanol selama berpuasa, ya? Atau mungkin ada yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya juga nih Bapak Ibu. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Oke. Di sini sudah masuk pertanyaan Dok dari Bapak Alkodin Fahmi. Lagi musim durian, murah nih Dok. Nah, untuk mengatasi makan durian berlebihan, apakah minum cocoa flavanol sebelum atau sesudah makan durian? Jadi pengen durian. Untung sih kebetulan sih saya nggak suka durian sih, jadi nggak tergoda. Tapi kalau dibilang aneh nih saya karena nggak suka durian. Nah, jadi kalau untuk seperti ini sih saya lebih rekomen sebenarnya sebelum ya. Jadi sebelum makan durian, minum flavanol dulu. Itu juga akan membantu untuk membatasi penyerapannya yang berlebih dari si durian tersebut gitu. Jadi, tapi kalau bisa sih memang harus ada kontrol juga sih dari diri sendiri ya, supaya nggak berlebihan juga. Kalau flavanol kan lebih kepada membantu untuk membatasi atau mengontrol efeknya gitu kan. Tapi dari kitanya juga harus bantu juga untuk memang janganlah berlebihan ya, karena memang pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan itu jadi nggak baik, even sesuatu yang baik sekalipun. Kita jadi orang yang baik pun kalau terlalu baik juga biasanya jadi nggak bagus juga ya, malah jadi susah sendiri ya kan. Makanya memang segala sesuatu kalau bisa tetap dijaga secukupnya ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Nah, mungkin Dok untuk anjuran makan durian itu sebenarnya berapa buah ya Dok ya? Berapa ya? Berapa Karena ya? saya dengan penggemar durian juga. Jadi sebenarnya kalau umpamanya dibilang berapa banyak, sebenarnya sih 1 buah cukup sebenarnya. 1 buah. Oke. Dan itu pun sebenarnya juga dibilang apakah cukup atau enggak juga relatif karena tergantung kondisi tubuh masing-masing juga. Gitu kan? Apakah kita memang punya tekanan darah tinggi, kita punya masalah di kardiovaskular, ya memang itu basically 1 aja juga bahkan udah berlebihan. Kalau bisa cuma sebiji, kalau bisa malah nggak usah, gitu kan. Nah, makanya jadi itu akan relatif sih sebenarnya karena memang durian itu bukan termasuk salah satu buah yang ibarat kata tuh bukan termasuk kategori buah kesehatan ya, ibaratnya gitu. Jadi bukan untuk dikonsumsi harian juga, apalagi sampai berlebihan gitu. Jadi beda nih kalau umpamanya kita konteksnya kalau bandingkan dengan buah-buah yang lain, umpamanya bandingkan dengan pepaya, bandingkan dengan jeruk, ya itu beda ya. Jadi durian itu lebih kepada buah hiburan yang jadi yang sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Indah. Jadi jangan mumpung lagi musim duren, terus murah, terus beli durian yang banyak banget ya gitu ya Dok ya. Karena durian kan salah satu buah yang memang gasnya juga tinggi ya Dok ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bu Melani nih. Selamat sore Dok, kalau habis makan mie instan nih, bolehkah langsung minum flavanol untuk menetralisir pengawet yang ada pada mie instan? Terima kasih. Oke, nah kalau habis makan mie instan langsung minum flavanol nggak ada masalah, ya nggak ada masalah sih. Boleh-boleh aja, tapi apakah dia bisa langsung menetralisir MSG dan pengawetnya? Tetap enggak, ya tetap enggak. Jadi flavanol tuh bukan bekerjanya menetralisir, karena kalau menetralisir itu nanti maknanya jadi berbeda ya, jadi berbeda karena menetralisir kan berarti jadi sifatnya netral. Kalau ini enggak, dia bukan menetralisir. Tapi lebih tepatnya nanti flavanol itu dia akan bekerja untuk melancarkan pembuangannya justru.
ya, pembuangan dari MSG dan pengawet tersebut. Tapi memang sebaiknya ya kembali lagi, dia kan nanti berperannya lebih kepada pembuangannya gitu supaya MSG dan pengawet ini tidak mengendap terlalu lama di dalam tubuh. Jadi lebih kepada sifat nanti detoksifikasinya. Nah, tapi ada saat-saat di mana MSG dan pengawet tersebut akan tetap ada masa tuh dia udah keburu masuk dulu gitu ke aliran darah, beredar dulu di dalam tubuh kita dan nanti terlibat dalam proses-proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, ini juga sedikit banyak akan memberikan efek, ya, akan memberikan efek juga. Jadi memang selalu saya katakan jangan berlebihan. Ya, kalau sesekali kita makan mie instan boleh kok, nggak ada masalah ya. Apalagi kan kita punya badan juga kan masih cukup sehat. Kita masih cukup sehat, kita bukan yang tubuh kita juga imunitas kita masih cukup baik gitu kan, apalagi dibantu dengan flavanol. Kalau untuk makan mie instan sekali-sekali, kadar MSG dan pengawet dari mie instan itu masih bisa di-cover ya. Jadi karena kalaupun dia masuk ke dalam tubuh kita, beredar dalam peredaran darah dan terlibat dalam metabolisme di dalam tubuh, itu jumlahnya tidak sampai memberikan dampak yang negatif gitu, karena jumlahnya kecil, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah, apalagi nanti habis itu tinggal dibuang lagi. Apalagi kan dengan flavanol kan dia ada kandungan antioksidannya ya. Dia bisa membantu untuk membackup, melindungi sel-sel sehat supaya nggak rusak akibat dari efek si MSG dan pengawetnya. Cuman ya itu lagi, balik lagi. Kalau kita jumlahnya berlebihan, ya tetap aja bisa nggak ke-cover nantinya gitu ya, bisa nggak tercover. Nanti jadi bisa keburu tetap rusak. Apalagi kalau kita minum flavanolnya juga cuman sedikit-sedikit gitu. Jadi tetap harus balance ya, balance. Sesuaikan konsumsi flavanolnya dengan kebutuhan tubuh ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya nih. Kita masih ada waktu. Ya, saya mau Silakan, Ibu Ruth ya. Iya, Ibu Ruth. selamat sore Bu Ruth. Selamat Silakan. sore. Itu saya mau tanya lagi, itu berhubungan dengan satu teman saya, dia mau operasi jantung. Saya udah berkali-kali tawarin ke beliau, tapi dia selalu masih ragu-ragu juga. Yang menjadi pertanyaan buat dia adalah, kalau nanti saya setelah dioperasi, saya bilang boleh aja dioperasi nggak apa-apa, tapi selanjutnya kamu minum flavanol itu rutin dan mungkin tidak perlu harus ada lagi operasi berikut. Lalu dia jawab, dia bilang saya bukan operasi untuk pasang ring atau apa, tapi saya di bypass, katanya dipotong. Nah, itu yang membuat dia antara takut dan juga ragu. Saya tawarin ke dia, coba kamu minum dulu, siapa tahu bisa gitu. Nah, menurut Dokter Winda, apakah kalau dia minum flavanol ini bisa menjamin bahwa jantungnya itu nanti bisa apa ya namanya ya, bisa baik lagi gitu loh. Artinya enggak terlalu harus dioperasi bypass. Karena sampai sekarang karena saking takutnya, dia takut dioperasi, ketunda-ketunda terus gitu sampai sekarang. Makanya saya terus tawarin dia, kamu minum flavanol aja. Tapi dia masih ragu-ragu. Nanti jangan-jangan produknya seperti ini gitu, kasih contoh. Jadi dok, gimana caranya saya harus memberitahukan kepada dia supaya dia mungkin mengambil keputusan gitu loh untuk bisa minum Fluonol ini. Oke, iya. Nah sebenarnya begini, kalau soal menjamin nggak ada yang bisa menjamin ya. Hidup ini apa sih yang bisa dijamin? Nggak ada ya. Kita menjamin apa besok masih hidup aja nggak bisa kita jamin ya kan. Jadi udah pasti nggak ada jaminan. Kalau jaminan itu tidak ada. Yang perlu kita ingat di sini adalah kita berusaha. Gitu ya. Kita berusaha, apalagi kondisinya di sini sudah bypass. Bypass itu artinya itu sudah banyak sekali titik-titik penyempitan di mana kalau dilakukan pasang ring itu udah nggak efektif
Justru sudah tidak efektif pasang ring. Daripada Hmm. pasang ring kebanyakan, mendingan bypass sekalian. Ya. Nah, tapi bukan berarti kalau sudah di bypass terus jadi enak gitu, langsung jadi sempurna lagi. Enggak juga. Kalau nggak dijaga, jangan salah. Justru bypass itu, karena pembuluh darah yang digunakan untuk di bypass itu adalah pembuluh darah vena, bukan pembuluh darah arteri. Iya. Pembuluh darah vena itu dia lebih tipis, lebih rapuh. Jadi sebenarnya kalau nggak dijaga, itu malah lebih rentan lagi untuk nanti timbul plak lagi. Lebih Iya. mudah pecah bahkan. Nah, jadi Jadi justru kalau kalau begitu sudah harus bypass, tetap ya dia jalankan operasi tetap ya, harus ya. sebaiknya tetap justru. Sebaiknya tetap. Tapi apakah selesai operasi terus selesai? Enggak. Ya, Bukan betul. berarti nanti udah di bypass terus nggak bakalan pasang ring lagi, nggak bakalan bypass lagi. Sangat mungkin untuk terjadi lagi kalau nggak dijaga. Ya. Makanya di sini adalah yang paling penting adalah menjaganya. Hmm. Setelah ini, terus kita mau ngapain gitu? Karena kan memang kalau kita ngomongin soal plak pada pembuluh darah, selama kita masih hidup itu akan masih terus terjadi. Gitu, itu akan terus terjadi. Semua tergantung sama kitanya masing-masing. Kita ngejaga atau enggak. Kita nggak bisa jaga ya, dia akan cepat tumbuh lagi. Kalau kita jaga, dia bisa lebih lambat. Tinggal di situ doang. Gitu, usaha kitanya nanti yang di situ akan terlihat hasilnya ya. Nah, termasuk salah satunya dengan mengkonsumsi flavanol ini. Jadi kita memang konsumsi flavanol di sini gunanya adalah untuk membantu kita dalam menjaga kondisi, apalagi kondisi pasien tersebut yang sudah di kondisi rentan. Jadi jangan samakan dengan kondisi yang tidak bypass dan tidak pasang ring ya. Jadi di sini tuh kondisinya sudah lebih rentan, sudah pernah dilakukan tindakan, artinya fix pembuluh darahnya punya masalah. Kalau nggak dijaga, pasti itu yang baru yang dijamin. Pasti kumat lagi. Pasti akan operasi lagi. Oke. Gitu. Kita nggak bisa menjamin tidak akan operasi lagi. Nggak, kita nggak bisa jamin. Tapi kalau nggak dijaga, kita akan jamin pasti akan operasi lagi. Gitu ya. Jadi justru konsumsi flavanol di sana fokusnya nanti untuk menjaga. Jangan semakin parah karena kondisi sudah rentan. Syukur-syukur nih kita bisa bantu menjaga juga, itu bisa jadi semakin lebih baik. Gitu. Jadi tetap harus kedua-duanya bekerja sama ya. Flavanol bekerja memperbaiki sambilan kitanya juga menjaga tidak membuat semakin rusak gitu. Oke. Baik dok, ya nanti saya sarankan kepada dia. Dia selalu begitu, bisa jamin nggak? Bisa jamin. Aduh, pertanyaan kamu. Jadi saya bilang tanya langsung. Dia juga sibuk, jadi dia juga suruh saya yang tanya, gitu. Oke dok. Masih hidup besok aja belum nggak ada yang bisa jamin bu. Ya betul itulah susah. Betul. Gitu, ya. Kita tetap harus realistis ya. Ya. Makasih dok. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ruth. Sehat selalu ya Bu. Baik, selanjutnya ada yang ingin tanyakan lagi dari Bapak Ibu yang bisa langsung menyala. Oh, halo Bu Mas Rita. Halo, ini saya Bu. pertama ingin memberikan manfaat tanggapan tentang selama bulan puasa ini saya mengonsumsi flavanol. Alhamdulillah sebelum tahun-tahun sebelumnya ya saya ini pengidap MAH, kemungkinan akut kemungkinan gitu ya. Sebab selama saya puasa sebelum saya jumpa dengan flavanol, saya kalau sudah puasa 1, 2 masuk 3 hari gitu ya, saya udah kapok gitu, ada kelapakan gitu kan. Alhamdulillah selama saya memakan flavanol, konsumsi flavanol ini, alhamdulillah banget. Tarawih saya, terus subuh saya, alhamdulillah di masjid. Jadi saya rasa sangat memberi saya, saya terharu. Ada kemarin suatu pagi saya merasa, Allah, ini rahmatmu.
Sebab selama ini saya tidak pernah, selama hidup saya tidak pernah merasakan rasanya seperti ini. Sehat rasanya ya. Jadi alhamdulillah banget, sangat membantu. Apalagi pagi tadi saya bisa senyum dengan murid-murid saya. Jadi yang tidak senyum saya goda. Hello anak-anak ibu, kami kan salam itu di depan siapa yang duluan. Guru yang siapa duluan harus menunggu di gerbang untuk menunggu anak salaman. Jadi bagi anak-anak yang tidak senyum, saya goda, halo anak ibu senyum dulu biar ganteng. Halo anak ibu senyum dulu biar cantik. Itulah saya rasa pagi tadi itu, ini alhamdulillah banget gitu. Jadi alhamdulillah Pelapanol ini sangat membantu bagi saya. Terus satu Bu Dokter, saya ingin bertanya. Nah, Ibu, saya kan ini berat tinggi saya 145, enggak sampai 150. Tapi berat badan saya itu 45 lebih kurang gitu. Terus payah naiknya Bu Dokter. Jadi saya ingin masukkan bagaimana supaya berat badan saya itu bertambah, saya ideal gitu loh. Terus selama saya makan ini saya merasa kalau bulan puasa ini rasanya berat badan saya belum turun gitu ya, tapi saya ingin lebih bagus lagi gitu. Saya minta nasihatnya supaya bisa saya meningkatkan berat badan supaya badan saya bisa ideal gitu loh. Terima kasih Dokter. Saya tunggu penjelasannya. Siap. Nah, sebenarnya sih kalau untuk berat badan dengan tinggi 150, berat badan sekitar 45, itu sebenarnya ideal banget sih, Bu. Sebenarnya itu ideal kok. Iya, itu ideal. Itu masih dalam, karena gini ya, kalau kita ngomong ideal, itu beda dengan estetika. Tapi belum berisi loh gitu kalau saya. Nah, kalau itu dari sisi estetika, itu lebih kepada selera-seleraan kan? Iya. Lebih ke selera. Pengennya, mungkin ada yang pengennya, ibarat kata mah pengennya tuh tipis gitu. Ada yang pengennya tuh justru agak-agak semok, montok gitu kan? Itu selera sih. Gitu ya. Tapi kalau kita patokannya selalu adalah ideal. Gitu. Ideal itu berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Tapi kalau untuk berat badan tinggi badan 150 dan berat badan 45 itu masih masuk kategori ideal kok. Itu masih masuk kategori sehat. Gitu. Nah, sisanya soal estetika itu sebenarnya nanti kalau saran saya kasus seperti ini daripada ibu hanya sekedar menaikkan berat badan, karena ibu lebih kan sepertinya lebih ke pengen bentuknya gitu kan, jangan ibaratnya kayak kurang berisi, daripada berisinya lemak lebih baik berisi otot gitu, lebih bagus berisinya otot. Jadi mending fokusnya kepada olahraga kalau seperti itu. Jadi supaya untuk meningkatkan massa ototnya jadi lebih terbentuk dibandingkan hanya sekedar naikin lemak aja gitu. Nanti itu bisa dibantu olahraga aja sih. Jadi biar lebih kencang, jadi lebih berbentuk badannya gitu. Oke Bu, terima kasih ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mas Rita untuk sharingnya. Sehat selalu ya Bu ya. Berarti Ibu sudah konsumsi flavanolnya dari sebelum puasa ya Bu? Iya. Dari sebelum puasa memang sudah ada mahnya sering kumat. Kalau sebelum puasa dulu, ya pokoknya sebelum saya memang mah itu agak akut gitu loh. Tapi tergantung saya makan. Tapi saya memang selalu melanggar apa yang dilaporkan, sebab kan kita nggak bisa menahan kadang-kadang kan. Di situlah saya tersiksanya. Tapi alhamdulillah selama Flavanol ini saya konsumsi, saya bisa mengatasi gitu loh. Oke, baik untuk Bapak Ibu yang hadir di seminar kesehatan, terima kasih Bu Mas Rita untuk sharingnya. Jadi jangan khawatir bagi yang mengalami gangguan MAH, Flavanol juga bisa untuk membantu penyembuhan MAH ya, tentunya Bapak Ibu ya, bisa membantu perlahan mengurangi luka-luka di lambung. Betul ya Dok ya? Yes. Oke, baik. Baik, selanjutnya mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu? Oke, ada yang tanyakan? Kita masih ada waktu 10 menit lagi.
Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya dokter ya untuk seminar kesehatan hari ini. Kemudian dari FI tim Pak Oteh nih, sehat selalu Bu Mas Rita. Bantu banyak orang untuk bahagia bersama Flavano. Amin ya rabbal Oke, alamin. amin. Terima kasih semuanya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri seminar kesehatan hari ini. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan, tentunya dengan topik yang sangat menarik. Pastikan untuk ajak rekan-rekannya untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda di hari Kamis dan juga offline-nya di hari Selasa, ya. Kalau begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore semua. Selamat menyambut buka puasa. Selamat berbuka Bye-bye. puasa. Bye-bye. Sehat-sehat Bye-bye. ya. Ya, terima kasih Terima dok. kasih. Wah, Pak Ote. Halo, Pak Ote. Terima kasih ya.